Baiklah, perkenalkan nama saya Ernikia Lugeltum dengan NPM 1901010112. Materinya yaitu tentang pembelajaran menulis. Pengertian menulis di kelas tinggi yaitu menulis sebagai suatu proses menuangkan gagasan atau pikiran dalam bentuk tertulis. Menulis sebagai proses berpikir berarti bahwa sebelum dan atau setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara tertulis diperlukan keterlibatan proses berpikir. Proses berpikir memiliki sejumlah esensi: mengingat, menghubungkan, memprediksikan, mengorganisasikan, membayangkan, memonitor, mengevaluasi, dan menerapkan. Jadi pengertian dan hakikat menulis sesungguhnya memuat tentang suatu proses berpikir, gagasan yang dituangkan dalam kalimat atau paragraf dapat dianalisis kelogisannya. Menulis dan proses berpikir berkaitan erat dalam menghasilkan suatu karangan yang baik. Dan karangan yang baik merupakan dari keterlibatan proses berpikir. Dengan demikian, proses berpikir sangat menentukan lahirnya suatu karangan yang berkualitas. Menurut para ahli, Rusiana 1998 ayat 191, menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Tujuan menulis. Menurut Rini Kristiantri 2004 ayat 101 mengungkapkan bahwa tujuan yang jelas akan membimbing seseorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik. Menulis untuk sekedar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban tidak dapat dikatakan sebagai tujuan menulis yang nyata. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suparno dan Muhammad Yunus 2019 ayat 3 dan 7 mengungkapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai seorang penulis adalah menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadi pembaca beropini, menjadi pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, dan membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai nasional, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Berdasarkan bahwa pendapat ahli mengenai tujuan menulis, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan suatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Fungsi menulis yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan, yang kedua, mengembangkan daya dan kreativitas, yang ketiga, menumbuhkan keberanian, yang keempat, mendorong kemajuan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi menulis adalah mengembangkan kreativitas, yaitu dengan menemukan ide dan gagasan, mengumpulkan bahan-bahan, serta memperjelas suatu masalah. Manfaat dari menulis yang lain adalah mengembangkan pengetahuan dan kecerdasan, yaitu dengan membangkitkan pengetahuan yang pernah diketahui sebelumnya. Ada juga jenis-jenis menulis. Menulis dibedakan menjadi 4, yaitu deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Di samping keempat jenis tulisan tersebut, Suparno 2008 ayat 1 dan 13 menambahkan suatu lagi jenis tulisan, yaitu persuasi. 1. Deskripsi. Tulisan deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Deskripsi menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Tulisan deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap suatu dengan jelas-jelasnya sehingga membaca seolah-olah dapat melihat terhadap sesuatu dengan melihat, mendengar, membaca, atau merasakan yang dideskripsikan.
Yang kedua, narasi. Narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian. Tujuan adalah memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya sesuatu hal. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Penulis berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Hal ini dimaksudkan agar pembaca percaya menerima apa yang dipaparkan oleh penulis. Karena tujuan yang meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, maka penulis dapat menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat kebenaran pendapat yang disampaikannya. Keempat, eksposisi. Eksposisi adalah eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Tulisan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Ada juga metode pembelajaran menulis, yaitu yang pertama, metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 2. Metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian, yaitu interbidang studi dan antarbidang studi. Yang ketiga, metode konstekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Ada juga pendekatan menulis. Yang pertama, pendekatan frekuensi. Menyatakan bahwa banyak latihan mengarang, sekalipun tidak dikoreksi, akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang kedua, pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau pemasukan yang diperoleh atau tulisannya. Yang ketiga, pendekatan formal. Mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, penganiayaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Ada juga strategi pembelajaran menulis. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi yaitu yang pertama, bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Hal ini dapat melalui permainan menulis, bisa disebut menulis berantai atau menulis berkelompok sebagai berikut. A. Siswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah 10 atau sampai 15 orang per kelompok. B. Tentukan mana saja yang masuk ke kelompok 1, 2, atau seterusnya. C. Siswa pertama dari suatu berita telah menyampaikan kalimat yang sama pada setiap peserta. Setiap kertas, misalnya hari Minggu kemarin saya pergi ke pantai. D. Siswa pertama bertugas menambah sebuah kalimat, kemudian diserahkan pada siswa kedua yang akan menambahkan kalimat lagi
dan seterusnya sampai siswa terakhir dalam suatu kelompok. Sesudah itu, kertas dikumpulkan dan guru membaca isi setiap kertas. Yang kedua, kuis. Minimal ada 3 kuis yang dapat digunakan dalam setahunnya, yaitu kuis tanda baca, kuis tata paragraf, dan kuis tanda kutip, tanda baca, dan tanda paragraf sekaligus. 3. Memberi atau mengganti akhir cerita. Mengganti akhir cerita merupakan latihan menulis yang sangat menyenangkan, efisien, dan efektif. Dengan kerja yang tidak terlalu banyak dapat dicapai orang yang menjadi tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu siswa gemar menulis. Yang menarik dari kegiatan adalah dengan akhir baru cerita atau dongeng itu menjadi lebih menarik. Yang keempat, pembelajaran menulis di luar kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melatih siswa menulis buku harian yang berisi tentang pengalaman, kesan, pikiran yang menarik. Ada juga tahap-tahap pembelajaran menulis, yaitu A. Tahap pra-menulis. 1. Telah mampu memfokuskan pada suatu topik dengan berbagai pandangan. 2. Mampu berpikir pada hal-hal abstrak, istilah-istilah, dan contoh yang hadir atau dihadirkan. 3. Mampu bertanya pada dirinya sendiri. B. Tahap menulis. 1. Menuliskan masalah, ide, gagasan, atau pesan dari berbagai sudut pandang, cara, atau mood. Yang kedua, sudah mampu mempertimbangkan khalayak pembacanya. 3. Mampu mengawali perceritaan dan berbagai tulisan. 4. Mampu menunjukkan rasa empati. 5. Mempertimbangkan bagi-bagian untuk tulisan yang baik. Sekian dari materinya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.